Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Goa Talu Makassar melalui media video. Di antaranya, anggota kelompok 5 adalah Fernanditya Mahdiah Naurah, Teddy Alamsyah, dan Syakila Adinda. Mengenai sejarah awal Kerajaan Goa Talu Makassar. Pada mulanya, di daerah Goa ada 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera dalam bahasa Indonesianya, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Parang-Parang, Lakyung, Bisei, Saumata, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai dan paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tumanurung adalah pendiri kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Letak kerajaan Goa Talu Makassar. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini ada di daerah Sulawesi Selatan. Makassar merupakan ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan mempunyai posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan perdagangan yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak demikian, membuat Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Keadaan politik di Kerajaan Goa Talu. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Robandang atau Datuk Ribandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar memeluk agama Islam adalah Sultan Alauddin. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Goa Talu berkembang sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Goa Talu berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said. Kerajaan Goa Talu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar sampai dengan Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah raja-raja dari Kerajaan Goa Talu. Yang pertama adalah Sultan Alauddin pada tahun 1591 sampai dengan 1639 Masehi. Beliau sebelumnya bernama asli Karaeng Matowaya Tumanenanga Ri Agamana dan merupakan Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Pada pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan, dunia maritim. Dengan perkembangan tersebut menjadikan kesejahteraan rakyat Makassar meningkat. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Said. Pada tahun 1639 sampai dengan 1653 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, perkembangan Makassar maju pesat serba banda Tasid. Bahkan Sultan Muhammad Said juga pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang melawan Belanda. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai dengan 1669 Masehi. Sultan Hasanuddin adalah putra Sultan Muhammad Said. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara, yaitu Sumbawa dan sebagian Flores. Berkat penguasaan wilayah tersebut, seluruh aktivitas pelayaran dan perdagangan yang melalui Laut Flores harus singgah di pusat kerajaan Makassar. Hal tersebut ditentang oleh Belanda yang memiliki wilayah kekuasaan di Maluku yang pusatnya di Ambon terhalang oleh kekuasaan Makassar. Pertentangan antara Makassar dan Belanda sering menimbulkan peperangan. Bahkan, pertentangan itu sering terjadi di Maluku. Keberanian Sultan Hasanuddin memporak-porandakan pasukan Belar di Maluku mengakibatkan Belanda semakin terdesak. Oleh karena keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, kemudian Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur. Untuk menguasai Makassar, Belanda melakukan politik divide et impera
yang kemudian menjalin hubungan dengan kerajaan Bone yang diperintah oleh Raja Arupalaka yang pada waktu itu sedang melakukan pemberontakan terhadap Makassar. Pasukan Belanda yang dibantu Arupalaka berhasil mendesak Makassar dan dapat menguasai kota kerajaan. Akhirnya Sultan Hasanuddin terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Masehi, yang sisanya antara lain sebagai berikut. VOC, yaitu Kompeni Dagang Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. 2. Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Meskipun telah menandatangani perjanjian Bongaya, orang-orang Makassar tetap melakukan perlawanan yang berlangsung selama 2 tahun dengan pusat perdagangan Sombaupu. Namun, Belanda tetap berupaya merebut pertahanan itu dengan menghancurkan dinding benteng dan akhirnya Sultan Hasanuddin menyerah. Kondisi ekonomi pada masa kerajaan Gorontalo. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor, yaitu letak yang strategis, mempunyai pelabuhan yang baik, dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur dengan hukum niaga yang disebut dengan Ada Aloping-Loping Bicara Napa Balu. Hingga dengan adanya hukum niaga itu, maka perdagangan di Makassar teratur dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sosial budaya pada masa kerajaan Gorontalo. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebiasaan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sangat sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dari segi kebudayaan masyarakat, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama Pinisi dan Lombo. Kapal Pinisi dan Lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai dengan mancanegara. Dan yang terakhir, adanya beberapa golongan yang dibuat sedemikian rupa untuk membedakan golongan. Keruntuhan Kerajaan Gorontalo Makassar. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC menghancurkan Makassar. Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Gorontalo. Maka dengan cepat Belanda menyambutnya. Belanda menyerang dari laut sedangkan Arupalaka menyerang dari darat. Dengan tekanan yang demikian beratnya, akhirnya Belanda mampu memaksa Gorontalo menandatangani perjanjian Bongaya yang seperti sudah kami sebutkan tadi. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Gorontalo. Yang pertama, Kompleks Makam Raja Gorontalo. Makam Raja-Raja Talo merupakan sebuah kompleks makam kuno yang dipakai sejak abad XVII sampai dengan abad XIX Masehi. Letaknya di RK 4 lingkungan Talo, Kecamatan Talo, Kota Madia, Ujung Pandang. Lokasi makam ini ada di pinggir barat muara Sungai Talo atau pada sudut timur laut wilayah Banteng Talo. Berdasarkan hasil penggalian yang dilakukan suaka peninggalan sejarah dan purbakala, ditemukan gejala bahwa komplek makam berstruktur tumpang tindih. Sejumlah makam ada di atas fondasi bangunan dan kadang-kadang ditemukan fondasi di atas bangunan makam.
Yang kedua, Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini ada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh I Mandrigau Daeng Bonto Karaeng Lekiung Tumapa Risi Kalona. Awalnya benteng ini memiliki bahan dasar tanah liat, tetapi pada masa pemerintahan Raja Goa Talo ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan karst. Benteng Ujung Pandang ini memiliki bentuk mirip seekor penyu yang ingin merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu bisa hidup di darat dan di laut. Dan yang ketiga adalah Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya sudah mengalami beberapa kali pemugaran, hingga sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal bangunan, masjid tertua kerajaan Goa ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.